Terimalah salam damai sejahtera. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau Tuhan masih memberikan nafas hidup buat kita dan kita bisa bersekutu bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan sekalipun ibadah kita masih lakukan di rumah kita masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus menuntun kita, sehingga apa yang kita dengar hari ini dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan Engkau kuatkan kami, tolong kami untuk menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kuduskan hati, pikiran, pendengaran kami, bahkan seluruh kehidupan kami, sehingga kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan kepada kita pada minggu ini diambil di dalam surat Roma pasalnya yang ke-8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Surat Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sejauh itu pembacaan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada minggu ini. Dan pada hari ini saya akan memberikan tema buat kita, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan dipimpin ke jalan yang penuh damai dan sejahtera. Sekali lagi, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti ia akan dipimpin ke jalan yang penuh damai dan sejahtera. Untuk itu pastikan Roh Allah aktif dalam diri kita, Roh Kudus aktif dalam diri kita. Ketika Roh Kudus aktif dalam diri kita, saya percaya bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah sumber damai sejahtera dan penghiburan sejati. Makanya kita sangat membutuhkan Roh Allah dalam hidup kita. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus ada dalam diri kita supaya ada sukacita, supaya ada damai ya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kedamaian bukan berarti hidup tanpa masalah. Ya, sekali lagi, kedamaian bukan berarti hidup tanpa masalah atau pergumulan hidup. Tetapi berbicara suasana hati ya di tengah masalah dan pergumulan yang berat. Nah, jadi untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus menyerahkan seluruh totalitas hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi tidak hanya setengah-setengah, tetapi seluruh kehidupan kita, totalitas hidup kita serahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada pimpinan Roh Kudus. Kenapa kita harus serahkan kepada pimpinan Roh Kudus? Yang pertama kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan pada ayat yang ke-15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Yang pertama, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus memberikan kita keberanian. Ya, kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, maka ada keberanian di dalam kita menjalani hidup ini. Makanya pastikan roh itu aktif dalam dirimu. Ya,
Kalau Roh Kudus aktif dalam diri kita, maka tidak ada yang perlu kita takuti. Kenapa? Karena Dia yang memimpin kehidupan kita sebagai orang percaya. Jika hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka kehidupan kita akan penuh dengan ketakutan. Ya. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka selalu ada ketakutan, kekhawatiran dalam diri kita. Dan bahkan tidak ada ketegasan dalam hidup kita. Ketakutan dan ketidaktegasan membawa kita berkompromi dengan dosa. Nah, ini dia. Ya, kalau Roh Tuhan tidak aktif dalam diri kita, maka kita bisa kompromi dengan dosa, menghalalkan berbagai macam cara. Ya, bahkan menyalahkan Tuhan ketika kita apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Ini parahnya. Makanya dalam hidup ini kita membutuhkan Roh Tuhan, Roh Kudus aktif di dalam diri kita supaya memberikan keberanian kepada kita berkata di atas ya dan tidak di atas tidak. Artinya Roh itu yang akan memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kita sangat membutuhkan Roh Kudus aktif dalam diri kita sebagai orang percaya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia akan memiliki keberanian dan ketegasan yang positif dalam menjalani hidup di dalam dunia yang tidak menentu arah. Jadi sekalipun dunia ini tidak menentu arahnya, namun kalau ada Roh Allah dalam diri kita, itu yang menuntun kita ke jalan yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya, makanya ketika Roh Tuhan itu yang menuntun kita, maka kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu putus asa. Kenapa? Karena kita yakin segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita pasti mendatangkan kebaikan. Ya, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mengalami terobosan, ya, dalam keluarga, pekerjaan, dan relasi dengan sesama. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan pasti rindu untuk mengalami terobosan dalam hidupnya, apalagi baru memulai pekerjaan lagi, ya. Dan kita percaya bahwa virus corona ini secepatnya bisa berlalu sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal kembali, ya. Dan saya percaya bahwa ketika kita memulai kegiatan kita, pekerjaan kita, saya percaya bahwa kita rindu mengalami terobosan. Nah, bagaimana kita bisa mengalami terobosan ketika ada Roh Tuhan memimpin kehidupan kita? Makanya dikatakan di ayatnya yang ayat yang ke-15 tadi, bahwa sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya, artinya bahwa Dia menjagai kita. Yang kedua, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah? Karena Roh Kudus membawa kita memiliki hubungan yang akrab dengan Dia. Ayat yang ke-16 berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya bahwa orang yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan akan pasti ditolong. Ya, kalau kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita pasti ditolong bagaikan seorang anak kepada bapaknya. Kalau anaknya jatuh, maka seorang bapak, seorang orang tua, dia pasti menolong anaknya. Demikian juga kita dengan Bapa. Kalau kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka percayalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Makanya dikatakan bahwa orang yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan akan pasti ditolong. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saya mau katakan manusia bisa meninggalkan kita. Saudara kita bisa meninggalkan kita. Apalagi di tengah-tengah suasana saat ini yang keadaan tidak semakin baik, keadaan ekonomi semakin sulit. Ya, kebanyakan orang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tetap setia kepada kita, menolong kita, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Nah, bagaimana kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Ya, bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Ketika kita mengizinkan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya Dia berkuasa dalam hidup kita, artinya bahwa Dia yang memerintah hidup kita, ya. Dan selanjutnya
Bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan ketika hidup di dalam persekutuan? Saya percaya sekalipun kita tidak ibadah di gereja, namun kita terus membangun hubungan persekutuan, kita terus membangun hubungan intim dengan Tuhan lewat kita ibadah dalam keluarga kita, lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan, lewat kita berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus? Karena Roh Kudus membawa kita untuk memiliki pengharapan. Ya, Roh Kudus itulah yang memberikan pengharapan kepada kita sebagai orang percaya. Di dalam Roh Kudus ada pengharapan yang membawa kepada kemenangan yang kekal. Ya, orang percaya yang dikendalikan oleh Roh Kudus tidak mudah kecewa. Nah, jadi kalau kita sering kecewa dalam hidup ini berarti Roh itu tidak aktif dalam hidup kita. Ya, namun saya percaya bahwa jemaat Tuhan ada Roh Allah dalam diri kita, sehingga tidak ada yang kecewa, tidak ada yang putus asa dalam hidupnya, dan apalagi menyalahkan Tuhan. Jadi sekali lagi Roh Kudus membawa kita untuk memiliki pengharapan. Makanya ada pujian mengatakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Jadi di dalam Yesus ada pengharapan. Ketika ada Roh Allah dalam diri kita, maka kita memiliki pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan dalam hidup ini, firman Tuhan katakan lewat ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Orang yang memiliki pengharapan akan meraih janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Kita akan menerima berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita mengizinkan Roh Tuhan memimpin kehidupan kita. Ada 3 hal yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, karena Roh Kudus memberikan kita keberanian. Jadi tidak ada ketakutan dalam diri kita. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman. Ya, makanya Daud berkata dalam Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kelam, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada Roh Allah dalam diri kita. Kita tidak perlu takut dalam menjalani hari-hari kita. Kita tidak perlu takut untuk melihat ke depan. Kenapa? Karena ada Roh Allah, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Yang kedua, Roh Kudus membawa kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Artinya Tuhan rindu kita membangun hubungan intim dengan Dia. Dan kita percaya orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan? Karena Roh Kudus membawa kita untuk memiliki pengharapan. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Mari Bapak Ibu, kita izinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan Roh Kudus ada aktif di dalam diri kita sebagai orang percaya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita dan menguatkan kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman yang hidup itu berkuasa mengubah hidup kami, memberikan kami pengharapan, memberikan kami kekuatan, dan terlebih biarlah Roh-Mu aktif dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami. Berikan kami kekuatan, jauhkan kami dari segala ketakutan, kekhawatiran dalam hidup ini Bapa. Teguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati mereka, melindungi mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang memiliki masalah dibuka jalan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa di setiap kehidupan kami akan terjadi terobosan-terobosan baru. Kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa, keuangan mereka berkati, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Dan rencana-rencana mereka terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan menerima janji-janji-Mu Bapa. Janji Tuhan, janji damai sejahtera terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Paksakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan akhirnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami telah mendengar firman Tuhan dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.